warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Hai, apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada video kali ini bertemu lagi dengan kakak, salah satu pembina pramuka di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Pada kesempatan video kali ini, kita akan melanjutkan kembali materi mengenai Palang Merah Remaja, di mana minggu sebelumnya kita telah mengetahui materi atau mempelajari materi mengenai sejarah Palang Merah Internasional dan sejarah Palang Merah Indonesia. Nah, pada kesempatan minggu kedua ini akan kita pelajari mengenai pentingnya pertolongan pertama. Nah, pada kesempatan materi yang kedua ini kita akan membahas mengenai pentingnya pertolongan pertama. Nah, sebelumnya adik-adik semua pasti udah tahu kan bahwasanya kecelakaan dan musibah itu bisa datang kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Dan dalam setiap kejadian itu pastilah ada penderita yang cedera, baik mengalami luka berat maupun luka ringan, dan pastinya membutuhkan pertolongan pertama yang cepat dan tepat. Mari kita lihat apa pengertian dari pertolongan pertama itu. Nah, pertolongan pertama yaitu pemberian pertolongan segera kepada penderita atau cedera yang mengalami kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Nah, kemudian kalau kita lihat dari tentang medis dasar ini, yaitu adalah tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh orang awam atau yang terlatih secara khusus. Batasnya itu sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh pelaku pertolongan pertama. Nah, kemudian yang disebut dengan pertolongan pertama itu adalah penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Kemudian kita lihat tujuan penolongan pertama. Yang pertama itu menyelamatkan jiwa penderita. Yang kedua mencegah cacat. Dan yang ketiga memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Kemudian ini penting untuk seorang penolong, mereka juga harus meminta izin sebelum menolong korban. Nah, di sini ada dua bentuk persetujuan atau izin bagi penolong untuk melakukan tindakan. Yang pertama itu adalah persetujuan yang dianggap diberikan atau tersirat. Ini merupakan persetujuan yang umum diberikan dalam keadaan penderita sadar atau normal. Kemudian yang kedua itu adalah persetujuan yang dinyatakan adalah persetujuan yang dinyatakan secara lisan atau secara tertulis oleh penderita itu. Kemudian kita lihat sebagai seorang penolong pertama, ini juga memiliki beberapa kewajiban, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu harus menjaga keselamatan diri, anggota tim, penderita, dan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, menjangkau penderita. Yang ketiga, mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa. Kemudian yang keempat, meminta bantuan atau rujukan, memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat sesuai dengan keadaan penderita. Kemudian yang kelima, membantu penolong yang lain. Dan yang keenam, menjaga kerahasiaan medis penderita. Dan yang ketujuh, melakukan komunikasi dengan petugas yang terlibat. Dan yang terakhir, yang kedelapan, mempersiapkan penderita untuk ditransportasi atau dirujuk ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Nah, ini beberapa kewajiban bagi seorang penolong pertama dalam menolong korbannya. Kemudian selain mempunyai kewajiban, seorang penolong pertama ini juga harus memiliki kualifikasi penolong pertama. Ada 6. Yang pertama itu harus jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua harus profesional. Yang ketiga mempunyai kematangan emosi. Dan yang keempat mampu bersosialisasi. Kelima
kemampuan nyata terukur sesuai sertifikasi. Artinya dia harus memiliki kemampuan dalam penolongan pertama. Dan yang terakhir, keenam, mempunyai kondisi fisik yang baik dan mempunyai rasa bangga. Artinya di sini dia harus mempunyai kondisi fisik yang baik. Artinya seorang penolong pertama itu harus memiliki fisik yang sehat, lalu baru bisa dia melakukan pertolongan pertama pada seorang korban. Berikut ini akan kakak tampilkan bagaimana contoh dari simulasi pertolongan pertama. Itulah tadi materi mengenai pentingnya pertolongan pertama. Semoga adik-adik semua dapat memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kakak juga berpesan untuk semua adik-adik, untuk kepada seluruh adik-adik, agar kalian untuk tetap terus menjaga kesehatan, agar kita terhindar dari penyebaran dan penularan virus COVID-19 dengan cara menjaga kesehatan tubuh, menggunakan masker dan menjaga jarak. Terima kasih dan sampai jumpa.